Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, Yesus menengadah ke langit dan berdoa kepada Bapanya di surga. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah putramu, supaya putramu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Dia yang telah Kau utus, yakni Yesus Kristus. Aku telah mempermuliakan engkau di dunia dengan menyelesaikan karya yang engkau tugaskan kepadaku. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku di hadapanmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia diciptakan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka mengerti bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kusampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi berada di dunia, tetapi mereka masih ada di dunia. Kini aku kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah yang ke-7. Dalam perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah yang ke-7, kita juga merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Pada zaman sekarang ini, komunikasi sudah dipermudah dengan berbagai macam alat komunikasi. Kita mempunyai sanak saudara, kerabat yang berjauhan. Tetapi dalam waktu singkat kita bisa saling bertukar informasi. Seperti saya misalnya, saya anak ke-7 dari 9 bersaudara. Dari saudara-saudara ini ada yang tinggal di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah sana. Ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Bekasi, ada yang tinggal di Bagan si Api-Api Sumatera, bahkan ada juga yang tinggal di Vietnam. Dan kami ada grup juga, grup keluarga yang saling
berbagi informasi, saling memberikan berita, saling kontak, sehingga komunikasi tetap bisa berjalan sekalipun jaraknya berjauhan. Demikian juga dengan kita dari Baradatu ke Pakuan Ratu A ini ya cukup jauh juga. Tetapi untuk menyampaikan informasi pun juga tidak kesulitan. Karena ada alat komunikasi yang disebut HP itu. Ada grup-grup dalam hidup menggereja kita. Sehingga kalau ada informasi apa-apa bisa disampaikan melalui grup itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Misalnya pada waktu saya masih kecil, zaman-zaman sebelum tahun 80, kita menjalin komunikasi itu tidak semudah sekarang. Kalau ada berita apa-apa kita kirim pakai telegram. Kita masih di sini masih banyak yang mengalami berita-berita pakai telegram itu ya. Kalau ada berita misalnya orang tua sakit, kita memberitahu teman-teman, kakak, saudara-saudara yang berjauhan itu cepat pulang, orang tua sakit. Lalu kita pergi ke kantor pos, kemudian kirim telegram cepat. Kirim telegram cepat itu nyampainya sehari 2 hari itu sudah terhitung cepat. Mereka pulang, orang tua sudah tidak ada, karena beritanya memang berjalan lambat. Apalagi kalau kita mundur lagi ke belakang, belum ada telegram, orang-orang menjalin komunikasi melalui isyarat. Zaman dulu kita pakai kentongan. Di tiap-tiap kampung itu kalau ada pos yandu, pos kampling, itu ada kentongan. Kentongan menjadi sarana komunikasi. Supaya misalnya yang ada di sawah, ada di kebun, bisa tahu informasi yang ada di rumah. Misalnya ada kematian, itu kentongannya bunyinya tong, 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 satu-satu tapi ada jaraknya. Kalau misalnya ada pencurian, itu kentongannya 2 kali berturut-turut, tong, 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 tong. Lalu semuanya segera membunyikan kentongan dan semua segera keluar mencari mana malingnya itu. Kalau ada kebakaran atau bencana alam, ada pencurian hewan dan lain sebagainya, itu ada tanda-tanda, ada kentongannya itu. Tapi alangkah repotnya kalau tidak ada alat komunikasi dan yang ada hanya kentongan itu. Mungkin kita tidak akan segera maju dunia ini. Nah, zaman sekarang itu apa-apa bisa diviralkan, gampang sekali memviralkan berita. Jalan di Lampung yang rusak, yang hancur, tinggal bikin video, di-share di TikTok, di Twitter, atau di mana saja, langsung semuanya tahu. Bukan hanya orang-orang Lampung, bahkan seluruh dunia. Orang-orang yang ada di Eropa, orang-orang Indonesia yang ada jauh di luar Indonesia itu juga langsung tahu bahwa apa yang disampaikan itu kemudian menjadi viral. Melalui alat komunikasi juga kita bisa saling kontak, saling tegur sapa. Bahkan kemudian kita bisa saling melihat. Yang satu di Pakuan Ratu katakanlah gitu. Lalu yang lain ada di Malaysia misalnya. Kita mau bertanya, gimana kabarmu, sehat-sehat toh? Makin gemuk atau makin kurus? Tinggal lihat aja di video call. Weh, kok kamu makin cantik ya? Kok makin gemuk ya? Kok makin kurus? Itulah alat komunikasi
membantu kita untuk bisa saling berkomunikasi dengan lebih lancar. Akan tetapi alat komunikasi itu mempunyai dampak buruk juga. Orang jadi tergantung, terikat dengan alat-alat komunikasi. Kalau kita kehilangan HP, kita langsung pusing. Pergi ke suatu tempat, kita lupa bawa HP. Orang lebih pusing ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Melalui HP kita seringkali juga malahan tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semua sedang kumpul, sedang membicarakan suatu hal, sedang rapat, tapi malah menyapa orang-orang yang jauh. Aku lagi rapat, aku lagi begini dan lain sebagainya. Mencoba untuk menginformasikan apa yang terjadi di sekitarnya kepada orang-orang yang jauh. Sementara orang-orang yang dekat dengan kita malahan kita cuekin, tidak terlalu kita pedulikan. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang sejak kecil itu sudah akrab dengan HP. Kalau anak nangis sudah dipegangi HP saja daripada ganggu orang tua kerja, sudah kasih HP. Kalau sudah main HP udah tenang. Bahkan sampai lupa makan, sampai lupa minum, lupa belajar karena sudah asik dengan HP. Sehingga boleh dikatakan HP, alat komunikasi, seringkali justru menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjalin komunikasi dengan orang yang sudah meninggal? Kita tidak mengirim WA, tidak mengirim SMS dengan mereka yang meninggal. Kalau kirim SMS kira-kira dibalas enggak? Tidak dibalas, mereka sudah meninggal. Kita kirim doa. Kita menjalin komunikasi dengan mereka yang sudah meninggal melalui doa. Dan itu pula yang dilakukan oleh para murid dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, di mana setelah Yesus naik ke surga, kembali ke tempat ia berasal, artinya Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah para murid lagi. Para murid kemudian pulang ke rumah. Mereka pergi ke ruang atas tempat mereka menumpang. Pergi ke ruang atas. Mengapa pergi ke ruang atas? Kita bisa membayangkan berarti rumah itu kurang lebih rumah tingkat lah. Entah tingkat 2, tingkat 5, tingkat 10. Tetapi ruang yang paling atas. Mengapa ruang atas? Karena atas seringkali ditafsirkan dekat dengan langit. Dekat dengan Tuhan untuk berdoa. Mereka berkumpul untuk berdoa. Berdoa menjalin relasi dengan Yesus yang sudah tidak lagi ada di tengah-tengah mereka. Sama seperti kita. Kita mau menjalin relasi dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah dipanggil Tuhan. Misalnya orang tua, suami, istri, atau siapapun itu. Dengan cara doa. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paus kita, Bapak Suci Fransiskus, mau mengajak kita pada hari Minggu Komunikasi Sedunia ini dengan tema, mari kita mendengarkan dengan hati. Mengapa mesti mendengarkan dengan hati? Karena, kata Paus kita, hati menjadi sumber perasaan kita. Menjadi daya dorong kita. Dari hatilah timbul segala pikiran yang baik dan yang jahat. Untuk itu kita diajak untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka.
supaya yang baik sajalah yang kita wartakan, yang keluar dari mulut kita. Mendengarkan dengan hati pada zaman sekarang ini tidak mudah. Saat berada di suatu tempat, misalnya seperti sekarang ini, kita sedang berdoa, sedang merayakan perayaan Ekaristi, pastornya sedang khotbah, pikiran kita bisa saja melayang kemana-mana. Karena pikiran kita melayang kemana-mana, hati kita pun juga tidak ada di sini. Kita berpikir atau merasa, lalu hati kita tidak tenang. Aduh, tadi rumahku sudah tak kunci belum ya? Berangkasnya sudah tak kunci belum? Waduh, wedosnya belum tak kasih makan tadi. Dan masih lagi berbagai macam situasi yang mungkin menyertai, yang berkecamuk di dalam diri kita. Sehingga tadi pastornya ngomong apa ya, khotbah apa ya, kita enggak ada yang nyantrel, meskipun matanya melotot. Tapi tidak ada yang nyangkut karena hati kita sedang tidak di sini, pikiran kita sedang kemana-mana. Karena tidak mendengarkan dengan hati, bisa saja terjadi miskomunikasi. Bahkan bukan hanya miskomunikasi, artinya salah mengerti, tetapi tidak ada komunikasi sama sekali. Orang bisa mengalami miskomunikasi karena tidak mendengar dengan hati, atau juga karena ada pengaruh-pengaruh yang lain, persepsi, pikiran, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di ruangan ini ada lampu, ada 2 lampu, yang satu masih menyala, yang satu sudah mati. Yang di tengah ini sudah mati atau dimatikan, saya tidak tahu. Oh, dimatikan. Sekarang kalau 2 lampu ini sama-sama dinyalakan, yang satu lampunya ini nyala terus, sementara lampu yang tengah ini lampunya nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Mana kira-kira lampu yang akan cepat mati? Yang kedua ya, yang kedua. Tapi apa bedanya nyala sama hidup? Bedanya nyala sama hidup apa? Sama saja kan? Hanya karena romonya begini, pikirannya biar pet. Padahal ya nyala hidup harusnya begini. Tapi romonya karena tangannya begini, kita pikirnya itu lampunya biar pet, sehingga cepat mati lampu itu. Nah, saudara-saudari, kadang dalam menjalin komunikasi kita juga bisa salah tangkap, salah persepsi karena kita mempunyai pikiran sendiri. Apa yang kita pikirkan dan apa yang disampaikan oleh teman yang mengajak kita berbicara kadang tidak sama. Sehingga terjadilah perbedaan atau miskomunikasi informasi tersebut. Hari ini dalam perayaan Ekaristi ini kita diajak untuk menjalin komunikasi, khususnya juga dengan Tuhan, dengan berdoa. Sebagaimana Yesus dalam bacaan Injil berdoa kepada Bapa, kepada Allah Bapa, ia berdoa. Dan dari doa itu terlihat ada persatuan antara Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Dalam bacaan yang kedua dari surat pertama Rasul Petrus, ditegaskan oleh Rasul Petrus di sana, hendaklah kita bersyukur kalau kita harus menderita karena berbuat baik, daripada kita menderita karena berbuat jahat. Janganlah di antara kamu ada orang yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang beriman, maka kamu tidak boleh malu karenanya. Orang yang menjalin relasi dengan baik dengan Tuhan itu
tidak selamanya hidupnya akan bebas dari kesulitan. Justru sebaliknya, orang semakin dekat dengan Tuhan, itu hidupnya itu semakin banyak kesulitan. Hidupnya itu semakin banyak dicobai oleh Tuhan. Santo Santa, orang yang kudus, misalnya Padre Pio, itu orang yang sangat kudus. Tetapi hidupnya penuh dengan cobaan, digodai oleh setan, oleh iblis, oleh orang-orang yang ada sekitarnya. Hidupnya tidak mudah. Tidak usah jauh-jauh, bahkan Tuhan kita Yesus Kristus juga mengalami hidup yang tidak mudah. Ia harus mengalami banyak penderitaan juga. Sehingga ketika kita menjalin komunikasi, menjalin relasi baik dengan Tuhan, itu yang pertama-tama hendak kita tanamkan itu bukan supaya kita hidupnya enak-enak saja, tetapi supaya kita senantiasa diberi kekuatan. Ketika kita harus mengalami banyak kesulitan dalam hidup ini, tetapi catatan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, kita hendaknya tetap bersuka cita apabila kita mengalami banyak kesulitan dan penderitaan, karena kita ini adalah murid Kristus. Karena kita berbuat baik. Kita lebih bersyukur apabila kita menderita, mengalami banyak kesulitan dalam hidup, kalau kita berbuat baik daripada ketika kita menderita kalau harus karena kita melakukan perbuatan yang jahat. Untuk itu, mari dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk menjalani hidup kita ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat dan penuh pengharapan akan Tuhan kita Yesus Kristus.